Itulah Gojek-Gojek kita. Sehingga kita harus punya anggapan antariksa dan ujungnya mana? Nggak ada ujungnya ya, infinite. Jadi Bapak kalau lurus terus aja, terus lurus, nggak usah belok-belok ya. Mudah-mudahan balik lagi ke tempat sekarang kita. Jadi nggak ada ujungnya. Saya yakin manusia akan banyak yang ingin lurus terus, nggak belok-belok. Seperti Columbus dulu di laut, ingin menjajah bumi. Terus lurus, balik lagi. Katanya ke Eropa. Nah, kita akan banyak manusia mengeksplorasi. Ada yang lurusnya ke kanan, lurusnya ke kiri, lurusnya ke depan. Ya udah nyebar manusia. Menjadi makhluk antar planet. Itu yang disebut makhluk antar planet. Kenapa? Karena di luar itu energinya sedikit. Yang seperti kalau sekarang pakai roket semburan. Ya semburan sedikit aja di luar sana udah meluncur jauh. Jadi energinya yang penting ada air. Ya, sementara ini kita hanya mengerti air ya. Mungkin nanti akan ditemukan materi-materi lain di luar sana. Tapi sekarang karena kita tahunya bumi, dengan adanya air kita bisa bikin propulsi roket. Jadi sekarang itu package delivered by airplane or truck could be delivered more quickly by rocket. Ya, ini jadi bumi itu nanti kalau orang ngirim dari kutub utara ke kutub selatan, katakanlah ngirim martabak, ya, ini nggak perlu pakai pesawat, pakai roket, bisa lebih cepat karena roket hanya maksimum 45 menit satu keliling bumi. Jadi bisa ngirim martabak tadi masih anget ya, dikirim dari New York ke Indonesia. Jadi roket akan menjadi transportasi seperti pesawat dan lebih murah. Perhaps private space travel become commercially available. Ya, pergi ke antariksa seperti pergi negara ke negara akan menjadi umum ke depannya. Mining asteroid untuk dapat mineral. Jadi seperti saya bilang di awal kuliah ini, mungkin tidak boleh lagi ngambil nikel di bumi. Karena begitu indahnya bumi kita ingin preserve, ingin kelola dengan baik. Kalau mau ngambil nikel, ambillah di asteroid. Itu kan sarannya. Karena di sana pertama banyak, kedua karena mungkin teknologi dan harganya bisa lebih murah. Ya. Jadi kita nggak perlu bangga lagi punya natural resources. Karena belum tentu ke depannya akan boleh dieksploitasi. Atau belum tentu akan lebih murah menggali di bumi daripada menggali di asteroid. Ya. Nah, pengetahuan dan kemampuan itu yang harus Indonesia kuasai. Oke, sekarang kita terkenal nikel, ya udah cari nikel mulai di asteroid gitu ya. Seperti apa dipelajari. Ya. Jadi kita harus menjadi negara yang mampu menguasai antariksa. Nah, kemarin-kemarin saya dengar nih, Bapak-bapak dengar nggak di berita? Kita harus menguasai pangan. Menjadi program utama partai itu. Pangan. Ya, Pak, dengar, Ada Pak. dengar nggak? Dengar ya Pak Saya Mariadi. dengar. Pak kemarin itu Pak masih baru. Coba, bukan berarti salah atau benar ya. Kita lihat. Ada opsi lain nggak? Pangan antariksa. Bagaimana kita memenuhi kebutuhan pangan kita di bumi, di Indonesia, dari antariksa. Kalau bisa melihat itu dan mengetahui kemampuan teknologinya, tidak masalah lagi pangan itu bukan masalah besar. Kita melihat ini sebagai masalah besar, kenapa? Menanamnya di bumi, tanahnya perlu tanah bumi, pakai pengotor, tanda petik, pupuk-pupuk, bukan organik segala macam di bumi, hama-hama bumi, macam lah banyak masalahnya. Karena teknologinya melihat pakai teknologi sekarang. Kita bikin produk untuk masa depan, tapi melihat teknologi sekarang yang nggak nyambung. Ya, salah. Bayangkan, kita ingin pergi ke planet, tapi pakai lihat teknologi pesawat. Karena teknologi masa sekarang, ya nggak nyampe. Tapi kita harus prediksi, 5 tahun ke depan teknologi sebagai apa,
solusinya pakai teknologi yang 5 tahun ke depan, bukan pakai teknologi sekarang. Berarti visi kita dibatasi oleh pengetahuan. Visi kita makin pendek karena kalau pengetahuannya makin dangkal. Pengetahuannya makin mumpuni, visinya akan makin jauh. Makin dianggap orang gila, tanda petik ya. Oh, nggak mungkin. Ya, iya. Karena sekarang, dengan teknologi sekarang tidak mungkin. Nanti pada saat bapak-bapak di sini, ada sebagian yang ngambil digital analisis dengan saya, kita coba menyelesaikan masalah-masalah sekarang dengan teknologi masa depan AI. Banyak sekali yang sekarang jadi masalah bisa terselesaikan dengan mudah. Nah, bapak-bapak nanti akan bikin tesis. Apa susahnya bikin tesis? Ya, 2 hari selesai nggak? Sehari selesai nggak? Sejam selesai nggak? Hal itu menjadi tantangan. Ya. Umur saya sejam aja selesai kalau bikin tesis dengan teknologi AI, generative AI. Ini udah bukan tantangan lagi. Tantangan itu cara berpikir, pengetahuan semuanya ada, bagaimana cara kita mengolahnya.